warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Rosa. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalian bisa saksikan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rosa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ragam hias ornamen. Dalam membahas tentang ragam hias ornamen ini, yang akan kita bahas adalah pengertian dari ragam hias ornamen. Lalu motif dari ragam hias ornamen ada 4, yaitu motif geometri, motif flora, motif fauna, dan motif figuratif. Setelah itu ada pola ragam hias ornamen dan teknik dalam menggambar ragam hias ornamen. Nah, ini adalah pengertian ornamen. Ornamen berasal dari kata ornare dalam bahasa Latin yang berarti menghiasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ornamen artinya perhiasan. Nah, kalau secara umum, ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi. Jadi, ornamen itu adalah hiasan. Selanjutnya, motif ornamen. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, motif ornamen ada 4, yaitu motif geometris, flora, fauna, dan figuratif. Yang pertama ada motif geometris. Motif geometris adalah motif tertua dalam ornamen. Nah, motif geometris ini memanfaatkan unsur-unsur ilmu ukur, karena dalam motif geometris biasanya berbentuk garis-garis lengkung, lurus, lingkaran, segitiga, maupun segi empat. Ini adalah langkah menggambar motif geometris dan contoh motif geometris. Selanjutnya ada untuk penerapan motif geometris biasanya di tegel atau keramik, plafon maupun kaca hias. Lalu yang kedua ada motif flora. Nah, penggambaran motif ini dilakukan dengan cara natural, yaitu hampir mirip dengan objek aslinya. Tapi ada juga yang digambar dengan teknik stilasi, yaitu mengubah gambar bentuk tapi tidak meninggalkan ciri khas bentuk tersebut. Ini ada langkah menggambar motif flora dan contoh motif flora. Lalu yang ketiga ada motif fauna. Motif fauna sama dengan motif flora, penggambarannya secara natural agar terlihat nyata seperti aslinya. Nah, ini ada langkah menggambar dan contoh motif fauna. Nah, untuk motif fauna ini biasanya sama dengan motif flora, penggambarannya dengan teknik stilasi, yaitu mengubah bentuk objek tapi tidak meninggalkan ciri khas objek tersebut. Di sini terlihat ada gambar burung nuri dan burung merak. Nah, di situ ditambahkan pada bagian sayapnya ada bentuk-bentuk ornamen lainnya, tapi dia tidak meninggalkan ciri khas objeknya, yaitu seekor burung. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada motif figuratif. Untuk motif figuratif ini biasanya berbentuk tubuh manusia. Nah, motif figuratif sendiri biasanya terdapat pada topeng dan pewayangan. Dan motif figuratif sendiri biasanya memiliki makna simbolis pada daerah setempat, seperti suku Dayak, suku Papua, itu biasanya memiliki
ciri khas dengan ukiran motif figuratif. Lalu ada pola. Pola adalah suatu hasil susunan dari motif tertentu. Jadi pola ini penyebaran atau penyusunan dari motif-motif dalam menggambar ornamen. Fungsi pola sebagai arahan dalam membuat suatu perwujudan, artinya sebagai pegangan dalam pembuatan agar tidak menyimpang dari motif yang dikehendaki. Pola ornamen terdiri dari 3, yaitu motif pokok, motif pendukung, dan motif isian. Selanjutnya ada macam-macam pola. Ada pola simetris, yaitu pola yang bagian kanan, kiri, dan atas bawahnya bentuknya sama. Seperti pada gambar ada tulisan pola simetris, itu adalah bagian atas, kiri, kanan, bawahnya sama. Lalu ada pola asimetris, yaitu antara bagian-bagiannya tidak sama. Seperti di gambar ini contohnya yang ada tulisan asimetris. Lalu ada pola pengulangan, yaitu pola yang dibuat dengan mengulang-ulang motifnya. Di gambar ada yang tulisannya beraturan, itu sama dengan pola pengulangan. Lalu ada pola bebas atau kreasi, yaitu dibuat secara bebas dan bervariasi. Kalau yang digambar tulisan tidak beraturan, itu contoh pola bebas. Lalu ada teknik perwujudan. Dalam menggambar ornamen ada berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada teknik realis atau naturalis, seperti ini. Nah, teknik ini pembuatannya berusaha mendekati atau menirukan objek sehingga tampak seperti nyata atau bentuk aslinya. Lalu ada teknik stilirisasi atau stilasi, sama saja. Seperti ini contohnya. Teknik ini mengubah bentuk objek tapi tidak meninggalkan ciri khas dari objek tersebut. Lalu ada teknik kombinasi atau kreasi. Nah, teknik ini biasanya mewakili karakter atau identitas sang seniman penciptanya. Selanjutnya untuk teknik finishing, yaitu ada teknik hitam putih. Biasanya menggunakan teknik arsiran, pointillis, ataupun gradasi. Lalu ada teknik warna, yaitu menggunakan pelakat dan gradasi. Nah, untuk teknik warna ini biasanya menggunakan cat akrilik ataupun cat air. Lalu ada corak ornamen. Yang pertama ada ornamen primitif. Contohnya seperti ini, biasanya diletakkan atau terletak pada ukiran-ukiran rumah adat istiadat. Lalu ada ornamen tradisional, seperti ini. Sama dengan corak ornamen primitif, corak ornamen tradisional juga terletak pada ukiran rumah maupun topeng adat istiadat daerah India maksud saya, dan suku Dayak. Lalu ada ornamen klasik. Nah, untuk corak ornamen ini biasanya terletak di daerah Jawa, Jawa Tengah ataupun sekitarnya,
dan terletak di ukiran rumah adat istiadat daerah Jawa. Lalu ada corak ornamen modern seperti ini. Ini termasuk ke motif kreasi ataupun bebas. Selanjutnya sifat ornamen ada dua, yaitu pasif dan aktif. Untuk yang pasif biasanya hanya berfungsi sebagai hiasan saja. Nah, kalau yang aktif selain untuk menghias juga mendukung hal lain pada benda tersebut. Misalnya ikut menentukan kekuatan, atau seperti contoh kaki kursi yang motifnya atau bentuknya belalai gajah. Nah, kaki kursi tersebut kan untuk kekuatan penyangga kursi tersebut. Lalu ada juga fungsi ornamen penambah nilai estetis dan sebagai ragam hias murni. Biasanya ragam hias murni ini terletak pada pakaian dan alat-alat rumah tangga kita. Lalu ada ornamen sebagai ragam hias simbolis. Biasanya terletak di rumah adat istiadat ataupun topeng-topeng adat istiadat itu memiliki makna-makna tersendiri. Maka dari itu ornamen sebagai ragam hias simbolis. Nah, ini bisa kalian baca sendiri dengan seksama ya anak-anak. Oke, setelah kita belajar tentang materi menggambar ragam hias ornamen, selanjutnya ada tugas individu, yaitu kalian menggambar motif ornamen geometris di buku gambar A3 dan kalian beri warna. Untuk mencari contoh ornamen motif geometris, kalian bisa cari di internet atau di Google. Lalu kalian foto tugas kalian dan kalian kirim ke Google Classroom. Sekian untuk materi kali ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf jika dalam menjelaskan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video materi yang kalian pelajari hari ini. Untuk selanjutnya akan ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Untuk materi hari ini semoga bermanfaat untuk kalian dan Ibu mohon maaf bila dalam menjelaskan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.